Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, setelah muallif Ibn Qudamah al-Muwaffiq Ibn Qudamah menjelaskan riba yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian syarih melanjutkan beberapa bentuk riba yang sebelumnya sudah dijelaskan beberapa bentuknya pada setiap pembahasan muallif. Sekarang beliau khususkan bentuk riba kekinian, kontemporer. Ada beberapa bentuk yang akan beliau jelaskan. نعم بسم الله. هذا وقد جدت الصورة كثيرة للربا في هذا العصر، منها قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصورة الأولى بيع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات نعم، أو سندات التزم مصدرها بدفع قيمتها في وقت آجل محدد بثمن أقل من قيمتها، أو بيعها من قبل مصدرها بقيمتها الحقيقة المذكورة فيها، مع التزام مصدرها بنفع معين يقدمه لمشتريها. فهذه الأوراق محرمة شرعا إصدارا أو بيعا أو تداولا، لأن هذه المعاملة من الربا الصريح، سواء كانت الجهة مصدرها لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها فيها ربحا أو عائدا أو عمولة أو ريعا. Nah, dan telah terdapat beberapa bentuk dari riba pada masa kini. Di antaranya adalah as-suratul ula, penggambaran yang pertama, yaitu jual beli surat berharga seperti cek atau bilet giro atau obligasi, yang dimana penerbitnya berkomitmen untuk menyerahkan atau membayar senilai dari harga yang ditetapkan pada waktu tertentu dengan harga yang lebih rendah dari harga pokoknya, atau menjualnya dari sisi penerbitnya dengan nilai harga yang sebenarnya, dan penerbitnya berkomitmen untuk memberikan kemanfaatan tertentu kepada pembelinya. Maka surat berharga seperti ini secara hukum syar'i adalah haram, baik penerbitannya atau diperjualbelikan dan diperdagangkan. Karena ini merupakan muamalah dari muamalah riba yang sangat jelas, baik itu dari sisi diterbitkan dari lembaga tertentu atau secara umum yang berkaitan dengan negeri atau negara, dan tidak ada dampak dan pengaruh dengan penamaannya, baik itu berupa syahadat atau sukuk sukuk investasi atau untuk penyimpanan atau sukuk tabungan. Nah, untuk sukuk tabungan, atau tidak juga berpengaruh terhadap penamaan dengan faidah ribawiyah yang dilazimkan atau diberikan, baik itu keuntungan atau aidat pengembalian, amulatan aw rai'an, amulah urai'an. Aywan Ustaz. Naam. Syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin menambahkan beberapa bentuk riba yang muncul pada masa belakangan, masa kontemporer. Di antaranya bentuk pertama, kata beliau, menjual surat berharga, cek atau bilet giro atau obligasi, ya, di mana pada surat berharga ini
penerbit surat berharga, penerbit cek, atau penerbit bilet giro, atau penerbit obligasi, itu akan membayar kembali senilai dengan yang tertulis di lembaran itu pada waktu tertentu. Bisa 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, dan seterusnya. Ya, itu bentuknya. Dia jual dengan harga yang sama atau lebih murah. Dia jual dengan harga yang lebih murah dari tertulisnya. Cek tertulis dicairkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Ya. Maka dia pegang itu, seseorang pegang cek yang akan cair tanggal 1 libur ya kali ya. Anggap tanggal 10 bulan 1 2023. Ada sekitar 20 hari lagi. Yang punya cek ini ya, dia butuh uang sekarang. Dia mau jual. Dijualnya dengan tertulis di cek itu umpamanya 10 juta. Kata dia, kamu punya uang 9.800.000 enggak? Kenapa? Ini nanti 20 hari lagi kamu dapat 10 juta ini. Saya jual ke kamu ya. Iya, boleh, kata dia. Ini salah satu bentuk riba. Atau bilet giro atau obligasi. Obligasi dia jual di bawah harga yang tertulis. Ya. Ini jelas riba. Ribanya dari mana? Karena berarti yang bayar 9.800.000 dalam kasus cek 10 juta tadi, dia berikan 9.800.000. Nanti dia terima uang berapa? 10 juta pada tanggal 10 bulan 1 2023. Berarti tukar-menukar uang dengan cara tidak tunai. Termasukkah ini riba al-bay'? Iya, riba al-bay'. Turunan dari emas dan perak adalah uang kartal. Ya. Termasukkah riba dain? Iya, termasuk riba dain. Seolah-olah ini saya pinjamkan kamu 9.800.000, nanti kamu bayar 10 juta dengan saya cairkan cek itu. Ya, ini kedua riba terjadi dalam kasus ini. Begitu juga pada bilet giro atau obligasi. Nah. Atau dia jual surat berharga ini, penerbit menjualnya dengan nilai yang tertulis. Umpamanya tertulis pada obligasi itu per lembar 1 juta rupiah. Dijual memang 1 juta juga. Ya. Nanti pada waktu tertentu setelah 5 tahun itu 1 juta kembali penuh. Ya. Ma'al tizam, akan tetapi si penerbit berkomitmen berikan manfaat tertentu untuk pembelinya, pemegang obligasi tadi. Ya, biasanya dapat per 3 bulan atau per 6 bulan kupon mereka namakan. Ya, sekitar 6% atau 5% dari per lembarnya tadi. Per lembarnya umpamanya 1 juta, dapat dia 5%, berarti 50.000 rupiah per 6 bulan. Kalau dia beli 1 lembar, kalau dia beli 1.000 lembar, kaliin aja. Ya, seperti itu. Ini surat berharga ini, semuanya ini, tiga-tiganya inilah bentuk ini, diharamkan syariat. Baik menerbitkannya, atau menjualnya, atau memperdagangkannya. Kalau menjual ketika
dia beli, dia terbitkan, dibeli. Kalau perdagangan dia sudah punya. Kemudian umpamanya dia ingin uang tunai, dia lepas, dia jual di pasar modal. Ya. Kenapa ini diharamkan? Karena transaksi ini jelas murni riba. Ya. Baik yang menerbitkannya adalah penerbit khusus seperti umpamanya korporat, perusahaan, BUMN, badan usaha milik negara, mereka menerbitkan 3 jenis surat tadi, obligasi apalagi yang biasa, ataupun yang menerbitkannya negara. Negara Indonesia punya ORI, obligasi Republik Indonesia. Kegunaannya membangun infrastruktur dan segala macam. Itu murni pinjaman bertambah. Ya. Dan tidak ada pengaruh menamakannya, memberikan nama kepada 3 jenis surat berharga tadi, dinamakan sebagai sertifikat, ya, dinamakan umpamanya sertifikat negara atau apa namanya, atau dinamakan dengan sukuk istitsmariyah, sukuk investasi, atau dinamakan sukuk idkhariyah, dinamakan dengan sukuk tabungan, atau menamakan faedah ribawiyah yang kupon dan pertambahan tadi dinamakan dengan ribhan, dinamakan laba atau profit atau fee atau keuntungan, tidak merubah hakikatnya. Ya. Karena al-ibratu fil uqudi bil haqaiqi bil ma'ani bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Kaidah para ulama menjelaskan yang dilihat dalam transaksi adalah hakikat dan makna yang sebenarnya, bukan lafaz dan namanya. Dinamakan bunga, dinamakan profit, dinamakan laba, tapi kalau hakikatnya adalah hasil dari pinjaman yang bertambah, itu namanya adalah riba. Ya. Jelas saya kira yang pertama, yang kedua. Nah. السورة الثانية الودائع التي يدفع المصرف لها فوائد كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية، وهي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب والتي تسمى حسابات جارية أو من الودائع لآجل أو من الودائع بإشعار أو من حسابات التوفير. Kemudian yang kedua yaitu al-wada'i, wadiah atau titipan yang di lembaga keuangan memberikan faidah. Sebagaimana kondisi yang terjadi di banyak lembaga-lembaga al-wada'i yang menerima penitipan di perbankan ribawiyah. Dan ini merupakan pinjaman riba yang haram, baik itu dari sisi wada'i tahta talab, permohonan, permintaan, ya, tabungan bisa ditarik kapan pun juga, ya. Atau dari sisi al-wada'i ajal, yaitu titipan berjangka, atau dari al-wada'i bi isy'ar, wadiah dengan kompensasi harga, atau dari isy'ar, bukan isy'ar itu bisa pakai surat pencairannya, pakai cek, pakai bilet giro. Ya, atau dari sisi produk wada'i bi isy'ar, itu dengan cek dan giro atau dengan surat berharga, atau min hisabati taufir, dan dari kartu debit, kredit, rekening tabungan. Itu semuanya jenis-jenis bentuk rekening. Nah, ya.
Bentuk yang kedua, dalam bahasa Arab, bila seseorang menyerahkan uang ke bank Nah, untuk disimpan di bank, itu biasa mereka mengatakan ana udi'. Ya. Tapi maksudnya, apakah wadi'ah dalam pandangan fikih atau bukan? Ya. Karena wadi'ah dalam perspektif fikih punya definisi khusus, yaitu menyerahkan harta kepada pihak kedua untuk dijaga dan disimpan, nah, bukan untuk dipakai. Itu wadi'ah dalam perspektif atau definisi fikih. Kalau dalam bahasa hari-harian mereka biasa ana wadi'. Aku store uang, itu namanya mereka wadi', menyimpan. Ya. Tapi betulkah ini wadi'ah dalam perspektif fikih? Jawabannya tidak. Kalau dalam perspektif fikih, kata Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin tadi, dan ini merupakan keputusan para ulama dunia seluruhnya dalam beberapa muktamar internasional mereka, bahwa setoran dari masyarakat kepada pihak bank, uang dalam bentuk tabungan, apapun jenis tabungannya, itu hakikatnya dalam fikih adalah qard, bukan wadi'ah dalam bahasa fikih. Kalau bank syariah menamakan produknya wadi'ah, terserah dia, itu kan nama produk. Tapi apakah maksudnya wadi'ah secara fikih? Pasti tidak. Karena wadi'ah secara fikih, uang bukan untuk Anda pakai, Anda simpan dan jaga. Ya, dan nggak mungkin uang Anda di bank disimpan, dijaga saja tanpa mereka pakai. Itu tidak mungkin. Ada produknya tapi bukan tabungan namanya. Produknya ada, namanya SDB. Anda sewa safe deposit box, sewa box khusus di bank, dan diberi kunci khusus, diberi nomor kode khusus, sewa, bayar per tahun sekian. Anda mau simpan surat berharga Anda di sana, mungkin ijazah, mungkin segala macam, ya, mungkin uang, mungkin emas, silahkan. Itu betul wadi'ah, betul nitip. Tapi kalau uang rupiah Anda yang Anda serahkan, itu pasti mereka pakai. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Bu, saya store uang 1 juta ke tabungan saya, ini nomor serinya sudah saya scan semuanya, Ibu, sudah saya scan. Nanti kapan saya tarik, ini saya tarik ya. Pasti mereka tidak mau. Karena uang Anda langsung mereka pakai. Yang dikembalikan adalah gantinya. Ya, itu definisinya adalah untuk qard, bukan dengan definisi wadi'ah dalam pandangan fikih. Tapi dinamakan dalam bahasa Arab sehari-hari dengan wadi'ah, ya biasa saja. Atau dinamakan produk tabungan itu dengan wadi'ah, ya tidak ada masalah. Itu nama produk, bukan nama fikih. Bisa difahami, saya kira, ya. Dalam pandangan fikih, bila ini mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari rekening-rekening tadi, ya, rekening uang tadi di bank tadi, maka itu adalah riba yang diharamkan. Baik jenis tabungannya adalah wada'i' tahta talab, tabungan yang bisa Anda tarik kapanpun juga. Dinamakan biasanya hisabat jariyah, current account, atau rekening rekening giro, ya. Minal wada'i' al-ajal, atau rekening yang pada rekening berjangka, rekening berjangka, ya, di mana Anda tidak bisa tarik kapan Anda ingin, hanya bisa dipersyaratkan 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, hanya bisa Anda bisa tarik setelah itu.
Bila Anda tarik sebelum itu, Anda dikenakan sanksi oleh pihak bank, ya. Dan ada pertambahan. Dan biasanya yang berjangka pertambahannya lebih besar. Kalau yang rekening tabungan biasanya Anda dapat umpamanya 2% per tahun pertambahannya, yang berjangka mungkin bisa 5-7% per tahun. Ya. Ya, atau dinamakan juga dengan nama tabungan, dinamakan rekening tabungan. Itu nama yang ada di bank. Mungkin masing-masing bank, masing-masing negara punya nama khusus untuk tabungan tadi. Mungkin namanya tabungan haji, namanya lagi tabungan kurban, namanya tabungan apa lagi misalnya namanya, dan macam-macam. Semuanya adalah qurud, semuanya adalah akadnya qard. Apa konsekuensinya? Qard boleh bila tidak ada pertambahan. Anda store umpamanya kepada ada rezeki, umpamanya Anda store ke bank, ya, setelah 1 bulan uang Anda ada di sana 10 juta, alhamdulillah. Sampai setahun Anda store lagi 5 juta, 2 juta, 3 juta, di akhir tahun uang yang Anda store ada 100 juta. Tidak ada pertambahan, 0. 100 tanpa ada pertambahan. Ya. Pengurangan mungkin ada. Karena biaya administrasi mereka, atau Anda menggunakan kartu ATM-nya dan lain-lain. Ya. Maka ini namanya qurud qard, dan boleh bila tidak ada pertambahan. Tapi bila ada pertambahan, maka ini murni riba. Ya. Kalau dia mengatakan riba itu betul haram, tapi bunga bank kata siapa riba? Ya, berarti dia tidak mengerti itu apa riba. Riba itu pertambahan dari qard. Dan semua para ulama sepakat bahwa menabung di bank itu namanya qard. Walaupun Anda namakan produknya wadiah dan lain-lain. Bila dia qard dan ada pertambahan dan disepakati dari awal, maka menjadi riba yang diharamkan. Nah, نواصل الشرط الثانية. ثالثة. الشرط السادسة إقراض المصرف أو غيره لعامله قرضا بفائدة يأخذها الدائن مقابل هذا القرض، كما يجري في كثير من المصارف الربوية، فهذا القرض من الربا الصريح، وإن كان المصرف يزيد الفائدة على عميله كلما تأخر هذا العميل عن السداد، فهذا من ربا الجاهلية التي نزل القرآن بتحريمه. Kemudian penggambaran yang ketiga yaitu pinjaman perbankan atau dari lembaga selainnya kepada para nasabah dengan pinjaman berfaidah, diambil atau diberikan diterima oleh ad-dain, itu pemberi hutang, sebagai ganti daripada pinjaman yang diberikan, imbalan. Nah, sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan, sebagaimana yang diterapkan oleh banyak lembaga keuangan ribawiyah. Maka ini merupakan al-qard, yaitu pinjaman riba yang sangat jelas. Wa in kana al-masrif yazidul faidah ala amilihi kullama ta'akhkhar, dan apabila lembaga keuangan menambah imbalan dari pinjaman kepada para nasabah setiap kali tertunda atau setiap kali ta'akhkhar hadal amil anis sadad, yaitu nasabah tidak mengembalikan secara tepat waktu atau lambat, maka ini merupakan riba jahiliyah yang dimana Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Nah. Yang ketiga bentuknya adalah lembaga keuangan atau bank. Nah. Memberikan pinjaman atau lembaga lainnya. Koperasi kah namanya, atau apa lagi bisa namanya? Ventura kah namanya? Apalagi namanya, koperasi sudah tadi, dan lain-lain. Nah. Ya, yang memberikan pinjaman tersebut dan dibayar harus berlebih, baik pembayarannya namanya bunga kelebihannya,
atau administrasi nama kelebihannya, atau bagi hasil nama kelebihannya, tapi pasti ada sepakati dari awal, ya. Dan kelebihan tadi imbalan dari uang yang dipakai, ya, oleh para peminjam tadi atau para nasabah. Yang ini banyak dilakukan di lembaga keuangan ribawi. Maka qard dalam bentuk seperti ini adalah murni riba yang nyata. Jika lembaga keuangan atau bank dan pihak yang memberikan pinjaman tadi menambahkan bunga lagi kepada para peminjam dan kepada para nasabahnya, bila dia terlambat membayarnya, maka ini riba jahiliyah yang Al-Quran turun mengharamkannya, dikenal dengan istilah para ahli tafsir dan ahli fikih, anzirni azidka, beri aku masa tangguh pembayaran hutangku, akan aku tambah. Kalau ini bank mengatakan bila terlambat kamu wajib menambah, karena imbalan seperti sewa uang, seperti kau sewa rumah terlambat kamu mengosongkannya, atau sewa mobil terlambat menyerahkannya, berarti ada sewa baru lagi. Seperti itu. Ini murni riba jahiliyah. Ya, orang yang mengatakan bahwa bank itu tidak ada ribanya dalam Al-Quran, berarti dia nggak ngerti riba, sehingga dia hanya melihat namanya saja. Mana ada nama bank di masa Nabi? Memang tidak ada nama bank di masa Nabi, ya. Tapi praktek yang ada di masa Nabi yang diharamkan Nabi. Praktek riba yang diharamkan Nabi ada pada bank tadi. Baik. Ya, Ustaz. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian 3 penggambaran dari praktek ribawiyah kekinian yang sudah dijelaskan, dan jika kita berikan kesempatan selanjutnya untuk bersoal jawab bagi para pendengar yang ingin memperdalam pembahasan dan bisa bertanya juga terkait dengan bab muamalah yang lain. Silahkan kita terima via telepon dan chat WhatsApp. Baik, kita angkat penelpon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Rosyid di Bekasi. Baik, silakan Abu Rosyid, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya dengan warisan Ustaz. Ya. Ibu saya meninggal. Ibu Setiawan. Nama ibunya Setiawan? Iya, Ibu Setiawan. Namanya Setiawan ibu itu yang meninggal itu? Iya. Setiawan wafat. Wafat di tahun 2008. Sebentar. Terus meninggalkan anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Terus suami beliau masih hidupkah? Ya. Suami beliau, suami Setiawan, Ibu Setiawan masih hidup pada saat dia meninggal? Ya, suami bapak saya masih hidup. Ya, suami. Ayah ibu dari Ibu Setiawan masih hidup? Kakek nenek Anda? Udah meninggal, Ustaz. Ya udah meninggal dua-duanya, berarti hanya ini yang bisa menerima, yang dapat waris. Oh iya. Ya, dapatnya adalah suami, karena ada anak dapat 1/4. Anak laki, anak perempuan mengambil sisa. Ya, maka kemudian baginya diambilkan dari 4 ini. 4 bagi 4 kali 1 sama dengan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 akan dibagikan anak laki-laki
Satu kepala, dua bagian. Berarti 2 dikali 4, 8. 8 tambah 9. 9. Nah. Ya, agar bisa bersamakan KPK-nya 9 dikali 4 sama dengan 36. 36. 9 dikali 1 sama dengan 9/36. Kemudian anak laki-laki kan bagian mereka semuanya 3. Yang laki-laki 2 bagian, berarti 3 kali 2 6. Yang anak perempuan bagian cuma 1, maka 3. Pas 36 habis. Jelas? Ya. Demikian Abu Rashid. Ya, di tahun 2014 bapak saya menikah lagi. Suami menikah lagi, terus? Ya, menikah lagi. Meninggal di tahun 2016 bapak saya. Ya. Nampak Beliau meninggal di 2016. Iya. Terus? Tidak memiliki anak dari istri kedua. Tapi istrinya masih status istri pada waktu itu. Iya. Berarti dia dapat bagian istrinya. Ya, ini wafat 2016. Iya. Ada istri. Ya, ada anak laki masih tetap jumlahnya. Masih. Ada istri, karena ada anak yang wafat ini, maka istri dapat 1/8. Anak lakinya 4, perempuan 1, ya berarti 4 anak laki, 1 anak perempuan. 8, 1, 7 sisa. 7 akan dibagikan anak perempuan masing-masing, anak laki-laki masing-masing 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 dikalikan 8 sama dengan 72. 72. 9 kali 1, 9/72. Anak laki-laki 7 kali 2, 14. 14. Anak perempuan 7. Demikian Abu Rashid, cukup jelas insyaallah. Iya. Baik. Lihat televisi atau dengar radio Abu Rashid? Barakallahu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Abu Rashid, dan alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Bisa dilihat lagi nanti di rekamannya. Demikian, barakallahu fikum. Baik, kita akan berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon. Kita sapa penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Iya, Pak Mul di Medan. Silakan, Pak. Ingin bertanya, Ustaz, bahwa sewa menyewa rumah. Ya. Jadi si A punya rumah disewa oleh si B yang halamannya cukup luas. Kemudian Ustaz, si C datang ingin menyewa di tanah si B tadi, si A tadi yang sudah disewa si B, membuat kios kecil, Ustaz, buat kios kecil di tanah yang kosong itu. Jadi apakah hal tersebut perlu izin dari si A yang punya tanah tersebut, Ustaz? Izin ke A apa B yang nyewa? Si B yang nyewa ke si A, Ustaz. Yang punya tanah si A. Sebentar, saya ulangi. Si B sewa tanah A. Benar. Dan tanahnya ada rumah dan ada halaman yang luas. Iya, Ustaz. Dalam akad dia sewakan dua-duanya kan ya? Iya. Semua Ustaz. Satu rumah itu dan halamannya gitu, Ustaz. Satu paket. Kemudian si C ingin menyewa halaman itu untuk dibikin warung, itu? Iya Ustaz, ya. Dia menyewa kepada B atau kepada A? Itu pertanyaannya.
Iya Ustaz, iya, begitulah pertanyaan Ustaz. Jadi, Ya. atau gini pertanyaan Ustaz, apakah si B punya hak untuk menyewakan itu Ustaz gitu? Ya. Dilihat akad si B dengan A. Pada berakad dia menggunakan akad yang dibuat notaris atau tidak? Tidak Ustaz. Kalau tidak ada juga perjanjian bahwasanya objek sewa tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain, baik dengan, biasanya kalau di notaris itu ada, tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Ya, kalau dalam akad mereka berdua tadi, apakah si A mensyaratkan itu atau tidak ada? Tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada, itu manfaatnya milik si B. Selama si B di situ, dia bisa buat warung di sana, dia bisa juga menyewakan warung itu ke si C, atau menyewakan lahan itu ke C untuk dia gunakan buat warung. Tapi sifatnya, selama dia mengatakan silakan buat warung, tapi jangan warung yang permanen. Karena saya ngontrak cuma umpamanya selama 3 tahun. Kalau kamu buat permanen, nanti pada waktunya selesai saya yang punya tanah tidak mau ngontrakkan ke kamu, itu berakibat kamu harus bongkar dan kamu yang menanggung biaya bongkar. Ya, kalau dengan saya selama saya sewa di sini, saya sewakan ke kamu selama 3 tahun. Ya, bisa bayar kamu cicil bulanan dengan syarat berakhir 3 tahun kamu angkat warung kamu tadi. Ya, maka jangan buat permanen, buat apa namanya yang bisa knockdown, bisa dilepas kemudian dibawa warungnya ke tempat Anda kembali. Sehingga ketika saya selesai menyewa, saya serahkan rumah dengan halaman sama seperti saya terima. Ya, jelas Bapak? Jadi kalau umpamanya Ustadz si A tadi komplain, itu ada apanya itu Ustadz? Haknya dia. Tidak ada haknya dia, sudah disewa. Manfaatnya Ya, sudah Ustadz, disewa oleh si B selama kesepakatan. Iya Ustadz. Ya, makasih Ustadz. Cukup jelas, Pak Mul. Ya, Allah Baik. barik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Mul di Medan. Cukup jelas dan semoga menjadi pencerahan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, di mana? Di Bintaro Afwan, dengan siapa? dengan Nugroho. Baik, silakan Pak Nugroho, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membeli mobil dengan cara tidak tunai ke tetangga, ke teman saya. Namun sebelum lunas, saya sering pinjam mobilnya. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Pak Ustadz? Sebentar, Anda beli mobil tapi tidak Anda terima. Tidak. Kapan bisa Anda terima mobil? Setelah lunas, Pak Ustadz. Ini tidak boleh. Karena konsekuensi dari jual beli barang milik pembeli. Jelas, kecuali si penjual mengatakan, saya jual karena kamu bayar tidak tunai, carilah barang jaminan. Sertifikat tanah rumahmu mau kau jaminkan, atau sertifikat tanah rumah mertua atau orang tua atau teman atau siapa, yang fungsinya bila kamu tidak
prestasi selama 3 kali berturut-turut dalam suatu kesempatan, 3 bulan berturut-turut tidak bayar cicilan, maka jaminan saya eksekusi, saya ambil hak saya, sisa piutang. Jelas? Anda beli tapi kemudian tidak Anda terima, lalu apa status mobil itu di tangan si penjual? Nah, statusnya dipakai teman saya itu sampai lunas. Kalau rusak, siapa yang nanggung? Masih si teman saya itu, Pak Ustadz. Total loss, siapa yang nanggung? Masih teman saya itu, Pak Ustadz. Dibilang kan sudah saya jual ke kamu, ya mobil kamu yang rusak. Jelas? Jelas, Pak Ustadz. Ya, maka sekarang carilah barang jaminan yang lain. Ya. Sehingga Anda katakan ini yang berlaku tidak dibenarkan dalam syariat. Karena konsekuensi dari jual beli, milik dia adalah piutang, milik Anda adalah barang itu. Maka seluruh resiko semenjak Anda terima objek barang tadi, yaitu mobil tadi, resiko dan manfaat milik Anda. Anda bisa gunakan karena memang sudah Anda beli. Jelas. Berarti selama ini akadnya ada, Anda bayar uang kepada dia bentuknya pinjaman, tidak ada jual beli namanya, karena tidak ada serah terima. Tidak ada serah terima barang. Ya. Walaupun di awal akad dikatakan kesepakatan saya cicil sekian tahun misalkan, namun selama belum lunas silakan antum pakai mobilnya, nanti setelah lunas baru diberikan kepada saya dan kedua pihak menyetujui, itu pun tetap tidak boleh, Pak Ustadz. Tidak boleh lah. Uang Anda kan dipakai dia kan. Kan Anda store uang kepada dia secicil setiap bulan itu. Betul. Itu milik dia atau milik Anda? Milik dia, Pak Ustadz. Lah, uang kok bisa milik dia, mobil nggak bisa milik Anda? Harusnya Anda juga mengatakan kalau gitu uang saya pinjamkan dulu ke kamu. Kapan saya mau ambil uang bisa. Seperti kamu pegang mobil saya juga pegang uang kamu. Jelas? Jelas, Pak Ustadz. Ya. Barakallahu fiik, Pak Ustadz. Ini belum selesai, akhi. Oh, belum selesai. Naam, Pak Ustadz. Ya. Jadi sekarang ya harus Anda lakukan, sampaikan ke teman tadi, ya udah, mobil sekarang saya terima dan uang saya bayarkan sebagai pembelian, ya. Kalau tidak lunas, itu kan kau pegang lah, BPKB namanya, PPKB-nya, sehingga saya nggak bisa jual kan. Kau pegang PKB sebagai jaminan. Anda jangankan ke teman yang baik, Anda beli ke leasing yang bukan tidak baik, leasing yang sangat kasar umpamanya dalam penarikan objek barang yang dibeli tidak tunai, itu kendaraan sudah bisa Anda pakai kan ya? Iya. Bisa. Anda langsung akad walaupun bayar DP, terkadang bahkan sekarang motor tanpa DP, titip KTP aja sudah bisa Anda pakai. Sekarang Anda sudah cicil beberapa kali, tapi statusnya bukan di tangan Anda. Kalau Anda ingin baru pakai ke sana. Kesananya bila terjadi sesuatu yang namanya barang di tangan orang beda dengan barang di tangan Anda. Kalau hilang umpamanya, ya itu kan barang Anda, sudah Anda beli. Ya. Jelas, akhi? Jelas, Pak. Kalau tidak jelas juga dia, tidak mau juga PKB saja yang dia pegang, tetap mobil yang dia pegang. Ya. Kalau dia pakai, itu bagi dia haram dia pakai, karena mobil sudah milik Anda. Agar tidak haram, yaudah kita nggak jadi jual beli, uang saya kembalikan penuh. Lebih baik Anda datang ke bank syariah yang tidak ada dendanya. Anda dapat mobil langsung di saat transaksi
itu mobilnya bisa, objeknya bisa Anda pakai. Nah. Cukup jelas Pak Nugroho? Jelas. Nah, Semoga Allah mudahkan urusan Anda dunia dan akhirat. amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak. Baik, kita berikan kesempatan satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Bagi yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah pagi ini, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Silakan, sudah masuk akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Sama Abu Huzaifah di Bandung. Ahlan Abu Hudzaifah, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu berprofesi sebagai PNS. Masya Allah. Lalu beberapa tahun kemarin saya pinjam ke bank untuk membangun kontrakan. Hukum pendapatan dari kontrakannya gimana Ustaz? Gitu. Hukum kontrakannya nggak ada masalah. Yang haramnya pinjaman ke bank. Kan bertambah kan ya, ada bunganya kan ya. Iya Ustaz. Dan ada persyaratan bila terlambat dikenakan pertambahan penalti bunganya juga kan ya. Afwan Ustaz, tidak mungkin terlambat karena langsung potong gaji. Tidak mungkin terlambat, iya, tapi dalam persyaratan ada apa tidak? Terputus, Ustaz. Ya. Tidak mungkin terlambat, iya, tapi dalam persyaratan ada. Nah. Yang tanda tanganin ada, kecuali dia minta dihapus yang itu. Tapi biasanya agak alot tawar menawarnya. Bila ada itu terkena riba 2 kali. Nah. Riba pertambahan di awal, riba kesepakatan yang ditandatanganin. Bila ada terlambat akan ada pertambahan. Ya, maka ini hukumnya riba jahiliyah yang Allah haramkan, dan ini bagian dari dosa besar. Ya. Tetapi apakah berdampak kepada uangnya? Ini yang sering kita jelaskan. Nah, Ustaz. Tidak ada masalah, mungkin beliau tidak mengikuti bahwasanya yang riba transaksinya haram, uang yang dia terima menurut jumhur para ulama halal uangnya. Nah. Ya, uangnya halal. Karena dia 2 hal yang berbeda. Satu ada akad qard, ada persyaratan bunga riba. Qardnya sah, yang haram adalah ribanya, persyaratannya. Konsekuensi dari qard yang sah adalah uangnya halal di tangan dia. Dia bikinkan kontrakan, dia buat rumah sakit, dia buat sekolahan, dia buat fasilitas umum oleh negara, ya, negara pinjam, itu halal fasilitas semuanya, nggak ada masalah. Ya, terkadang orang kan apa namanya, cara berpikirnya ekstrim. Kalau riba adalah haram, jangan pakai rumah sakit negara, jangan pakai sekolah negara, jangan pakai jalan milik negara. Ya, yang haram perbuatan kalian. Yang barangnya ini halal dipakai. Sama juga dengan yang bertanya tadi. Yang haram transaksi ribanya dengan bank. Dia berdosa. Tapi yang kontrakannya tadi, yang kontrakan kos-kosannya tadi halal. Sehingga kalau dia wafat dalam keadaan dosa berbuat riba. Tapi anak-anaknya, keturunannya mendapatkan nikmat, dapat kos-kosan dan kontrakan yang halal. Ya, karena biasanya kalau meninggalkan otomatis pinjaman ribanya menjadi putih. Ya, seperti itu. Maka suatu kegagalan hidup, kita mati dalam keadaan berdosa besar, sedangkan anak kita menikmati hasil tadi. Ya. Maka yang harus Anda lakukan sekarang, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan hentikan berbuat riba. Hentikan berbuat riba, bagaimana caranya? Tentu Anda bayar ke bank tadi, apapun cara yang bisa, yang halal yang dilakukan, lakukan. Harus dijual kontrakan tadi, harus dijual kos-kosan tadi, jual. Ya.
ada aset yang lain bisa dijual, ya, tutup pinjaman bunga riba tadi. Setelah itu teratasi, sudah lunas, ya, yang kontrakan nggak ada masalah, uang kontrakannya halal. Alhamdulillah, demikian Abu Hudzaifah. Ya, mohon maaf terputus tapi sudah dijawab oleh Ustadz, dan dengan beberapa tambahan faedah, semoga bermanfaat buat yang bertanya dan juga yang lain. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fiik. Terkait dengan pinjaman yang memiliki tambahan dan juga denda keterlambatan, Ustadz, bagaimanakah cara bertobat dari seseorang yang pernah mempraktikkan hal ini, Ustadz? Dan dari hasil pinjaman tersebut ada beberapa produk barang yang dimiliki, apakah tetap halal? Alhamdulillah sudah dijawab tadi, tapi yang berkaitan dengan pertaubatannya, Ustadz, mohon penjelasan, jazakallah khair. Ya, masalah uang, barang yang dibeli pakai kartu kredit ribawi tadi, ya, barang uangnya, usahanya halal semuanya. Yang haram adalah kartu transaksi ribanya. Lalu apa harus dilakukan? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tutup semua hutang riba tadi, dan bila ada kartu kredit tadi, tutup kartu kredit tadi setelah dibayar pokoknya tadi, hutangnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian akhi, dan beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama, semoga ini menjadi penjelas. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang meminjam uang kepada saya dan belum dibayar lunas, akan tapi dia sudah beli barang-barang baru, Ustaz, motor dan lainnya, entah itu secara tunai ataupun cicilan. Saya merasa marah melihat hal tersebut. Apakah ini termasuk hasad yang dibenci oleh Allah? Jazakallahu khair. Dia tidak hasad, tapi Rasulullah mengatakan matal ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Orang yang mampu melambatkan pembayaran hutangnya, maka dia telah berbuat zalim. Yang pinjam uang ke Anda tadi, ya, dia telah berbuat zalim. Harusnya dia bayar hutang Anda, walau hutang Anda tadi sudah ada kesepakatan tanggal temponya, yaitu pembayaran lunas selama 1 tahun 6 bulan tanpa ada pertambahan. Ya, sekarang baru 1 bulan, alhamdulillah dia ada rezeki, berarti kan sudah mampu bayar. Dia tidak bayar ke Anda, maka dia berdosa. Termasuk dia matalul ghani, karena sudah mampu dia. Walaupun ada tanggal pembayarannya, jatuh temponya tanggal bulan ke-6. Ya, karena para ulama mengatakan al-qardu la yata'ajjalu bi ajal. Pinjaman uang itu walaupun Anda buatkan tanggal kesepakatan pembayarannya, masuk dalam hadis Nabi, orang yang mampu kemudian menunda pembayarannya. Maka seperti apa kewajibannya? Kewajibannya adalah ketika Anda mampu membayar, tawarkan ke dia. Pak, alhamdulillah 1 bulan saya sudah ada uang, saya mau bayar lunas 10 juta yang saya pinjam kemarin ya Pak ya, bulan yang lalu, walaupun kan 6 bulan. Kata dia, pakai dulu aja lah. Pak, nanti kepakai saya repot lagi. Belum tentu nanti 6 bulan lagi bisa. Enggak apa-apa, pakai dulu aja. Walaupun 6 bulan tinggal jadi nggak masalah juga. Kalau itu tidak ada masalah, berarti dia tidak melambat-lambatkan. Ini yang menyebabkan, ya, dan ini yang memutus, ya, rasa di jiwa orang yang memberikan pinjaman tadi. Kalau dia ketika mampu dia membayarin walaupun belum waktunya, ya, belum jatuh temponya, dia kan berarti sudah senang. Kalau dia belikan lagi yang lain, dia belikan tadi motor 1, dia beli pinjam 10 juta tadi umpamanya untuk bayar sekolah anaknya. Anda katakan dua nanti aja, ya, dibelinya motor, berarti kan tidak masalah bagi dia. Ya, atau diputar dalam bentuk usaha lain kan tidak masalah. Sehingga hilang rasa ketidaknyamanan tadi. Dan itu penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak, terutama bagi yang meminjam.
Karena itu Nabi mengatakan perbuatannya tadi ketika mampu membayar dan dia tidak membayarnya sebuah kezaliman. Ya, sebuah perbuatan zalim. Siapa yang dia zalimi? Yang pemberi pinjaman. Ini akan berdampak apa? Pemberi pinjaman menjadi berpikir ulang 101 kali kalau ada yang minjam lagi. Capek saya, hati saya minjamin orang, kata dia. Memang saya ikhlasi, tapi lihat begitu kan perasaan saya jadi capek, katanya. Saya itu uang 10 juta, saya kumpulin sedikit-sedikit dalam bulanan. Ketika ingin saya pakai, dia pinjam, saya berikan kepada dia. Ya, ketika saya butuh, saya segan meminta kepada dia karena 6 bulan lagi. Tapi ternyata dia buat usaha lebih maju lagi, sebanyak lagi, segala macam. Ya, itu yang membuat orang-orang akan menjadi jera memberikan pinjaman. Dan itu kalau itu tumbuh di tengah masyarakat, akan banyak riba terjadi. Ya, karena dia tidak mau lagi menjamin dengan tanpa bunga ribawi. Maka ini diputus oleh sabda Nabi tadi, matalul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Merupakan adab dan kewajiban bagi orang yang minjam ketika dia mampu, walau belum jatuh tempo, wajib dia bayar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya, dan juga mudah-mudahan memberikan faedah bagi yang lain. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Bambang. Salam. Beliau bertanya, hukum rumah yang diperoleh dari hasil transaksi kredit yang pelunasannya Ustaz dikarenakan oleh klaim asuransi jiwa, yaitu karena sebab meninggal dunia. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Diperoleh Ya, membeli rumah dengan kredit dan yang pelunasannya diklaim oleh klaim asuransi jiwa. dia masih hidup kan, dia bertanya ini. Mungkin kasus yang lain, Ustaz. Dia meninggal dalam keadaan masih memiliki kredit dan ternyata dilunasi dengan asuransi jiwanya. Ya, sehingga rumahnya lunas untuk milik anak istrinya, Nah, ahli warisnya. Bolehkah seperti itu? nah, Ya. Boleh, karena yang punya hutang sudah memutihkan. Pihak bank yang memberikan pinjaman sudah memutihkan. Anda bayar pun dia nggak akan mau terima. Ya. Cuman dosa ada. Maka kalau gitu bisa saya melakukannya agar anak istri saya punya rumah. Ya, seperti tadi Anda masuk neraka, anak istri Anda punya rumah. Apa gunanya? Mati dalam keadaan berbuat riba, tidak sempat bertobat, karena persyaratan bertobat Anda berhenti melakukan perbuatan tersebut. Bila Anda berhenti dalam keadaan mati, berarti tidak bertobat. Ya. Dan diserahkan dan itu terserah Allah, ala masyiatillah. Ya. Mungkin Allah hapuskan dosa perbuatan ribanya, mungkin tidak. Nah, jazakallah khair. Demikian Pak Bambang, semoga menjadi penjelas ya. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya, setiap saya menerima uang gaji, di mana sumber penghasilan saya dari gaji kerja dan juga rumah kos-kosan. Setiap saya menerima uang atau penghasilan ataupun bonus atau hasil usaha yang saya sisihkan untuk uang zakat saya, Ustaz, dan saya kumpulkan dalam satu rekening khusus, tapi masih atas nama saya, hanya saja beda rekening dengan uang pribadi. Apakah tidak salah apabila saya memberikannya ketika saya bertemu atau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, misalnya orang yang dirawat di rumah sakit? Apakah ini diperbolehkan atau harus langsung diberikan saat saya menyisihkan uang zakat? Atau aturannya bagaimana Ustaz terkait dengan pengeluaran zakat yang saya kumpulkan di satu rekening ini?
Ini tidak ada aturannya berarti. Asal ketemu orang butuh dia kasih, asal ketemu orang butuh dia kasih. Ya udah, sekali ke rumah sakit itu uang Anda berapapun habis itu. Kan di sana banyak orang yang membutuhkan. Ya, bukan 1-2 orang saja. Walhasil zakat adalah tujuannya bukan memberatkan Anda. Nah. Ya, Anda dapat uang dari gaji, dari usaha, dari kos-kosan, dari segala macam, bonus perusahaan dan bonus akhir tahun, bonus awal tahun, bonus tengah tahun, setelah macam, ya, pakailah dalam untuk yang halal. Ya, mau Anda pakai untuk manfaat diri Anda, anak-anak istri Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, ayah Anda, orang tua Anda, adik-adik Anda, pakai, habiskan. Yang untuk yang halal. Untuk yang haram itu tidak boleh, walau 1 sen pun juga. Ya, bila itu nominalnya sudah sampai 85 gram emas atau sekitar 85 juta, dipakai terus, tidak pernah kurang 85, malah bertambah terus. Dan berlalu 1 tahun masih di atas 85 gram. Nah. Pada saat setelah 354 hari dari uang Anda pas sampai 85 gram tadi, 354 hari setelahnya, keluarkan 2,5% dari saldo terakhir tadi. Yang setara dengan nisab saja. Jadi kan udah 85 gram tadi di atas itu. Ya, keluarkan umpamanya pas pada waktu itu 300 juta. Nah. Kali 2,5%, 7.500.000. Berikan kepada para fakir miskin. Para fakir miskin belum tentu di rumah sakit fakir miskin. Nah. Ya. Kalau Anda bertemu di rumah sakit orang tidak punya BPJS. Nah. Kemudian dia pun berobatnya susah, ngutang sana, ngutang sini. Anda tahu bahwa tidak ada kemampuannya, Anda berikan, tidak ada masalah. Katakan ini zakat saya, Anda berikan namanya 5 juta atau 7 juta sekalian. Ya, boleh. Atau melalui lembaga amil zakat, agar bisa, karena Anda tidak semua Anda datang ke rumah sakit tentu memverifikasi orang nggak cukup. Kamu dari mana? Apa kerjanya? Apa segala macam. Orang sakit itu Anda tanya begitu marah dia. Kamu mau ngapain sih? Saya lagi sakit, pertanyaan banyak banget. Ya, tapi kalau melalui lembaga amil zakat, Anda berikan kepada mereka dananya. Ini dananya saya ketemu orang di rumah sakit. Menurut saya sih berhak dia terima, tapi saya nggak berani kasih karena saya tidak enak menanyakan, mengkorek-korek keuangannya dia. Tolong ya, lihat kalau dia mustahik berikan. Biarlah lembaga ini yang bekerja, karena lembaga ini dia dapat hak amil juga, memang itu tugasnya dia. Enak ke enak itu merupakan pekerjaan dia. Pergilah dia ke rumah sakit yang Anda tunjuk tadi, dia temui si fulan tadi, atau telepon keluarganya, atau istrinya, atau suaminya, atau anaknya sudah dewasa. Dia korek-korek, tanya-tanya, betul mustahik. Ya udah, dibayarkannya rumah sakit, selesai. Anda nyaman. Ya. Karena kalau tidak ternyata Anda asal beri aja, menurut saya sih berhak sih, bajunya lusuh. Memang orang di rumah sakit nggak pakai baju baru lah. Ya, memang baju lusuh di rumah sakit. Ya, saya berikan ke dia uangnya, berarti Anda salah zakatnya, ulang lagi. Kan bikin repot Anda sendiri. Nah, Ustaz. Ya, itu kewajiban zakat. Jadi zakat tidak memberatkan. Setelah kebutuhan setahun Anda masih di atas nisab, baru ada kewajiban. Nah. Bukan disisihkan dari awal sehingga mau belanja, anak butuh mamanya sendalnya udah sobek, sepatunya udah sobek. Ya, beli sepatu dong. Sebentar. Uang rekening ayah nggak cukup. Yang itu ada uang zakat. Tidak ada uang zakat, uang rekening. Semuanya milik Anda. Zakat pun, walaupun yang zakat tadi sudah Anda khususkan di rekening tertentu, bila jatuh temponya Anda hitung uang Anda yang di bawah laci pun dihitung. Di bawah bantal pun hitung, kalau naruh emas di bawah bantal umpamanya. Dalam dompet Anda pun Anda hitung. Nah. Ya, seperti itu caranya.
memang banyak kaum muslimin yang belum mengerti benar tentang kewajiban zakat, ya, maka memang dibutuhkan kepada para ulama, para dai, pada amil-amil zakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin, ya, dengan berbagai media yang sekarang dimudahkan oleh Allah. Ada medsos, ada segala macam, ada yang berbayar, ada yang tak berbayar, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui akan kewajiban ini. Karena ini kewajiban sama dengan sholat. Nah, Ustaz. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Ibu yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan. Pertanyaan yang berikutnya masih terkait dengan zakat. Ada beberapa penanya yang sama. Ustaz, bolehkah dana zakat diberikan kepada kaum muslimin untuk membangun fasilitas ibadah mereka, Ustaz? Jazakallah khair. Tidak boleh. Ya, fasilitas ibadah, zakat untuk asnaf yang 8. Semuanya manusia itu, tidak ada yang bangunan. Nah, Dan dalam Islam, membangun manusia lebih penting daripada membangun bangunan. Memberi makan kepada manusia lebih wajib daripada memberi makan kepada bangunan. nah. Ya. Bangunan tidak Anda bangun, tidak ada yang rugi. Tapi manusia yang tidak makan, mati dia. Ya. Sehingga ma'ruf perkataan Umar bin Abdul Aziz ketika datang Sadanatul Ka'bah, pengurus Ka'bah. Itu dulu Ka'bah itu dikuasai sampai sekarang. Dikuasai turun-temurun satu bani dari suku Quraisy, ya, yang mereka dinamakan dengan Sadanatul Ka'bah. Apa namanya? KM Ka'bah begitu. Khusus Ka'bahnya aja, dalamnya enggak. Pengurus ya. Mereka satu keluarga besar. Itu datang minta biaya ganti kiswah. Kiswah itu mahal karena ditenun dari zaman dulu sampai sekarang ditenun, apalagi diberikan benang emas untuk pada setiap tulisan-tulisan Al-Qur'annya, mahal sekali. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika di awal kepemimpinannya dia menjawab, tidak satu perak pun uang dari Baitul Mal keluar untuk memberikan baju Ka'bah sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat baju semuanya. Ya. Lebih penting umat Muhammad pakai baju daripada Ka'bah. Masyaallah. Ka'bah enggak pakai baju, enggak bakal masuk angin dia. Enggak bakal berdosa, auratnya kelihatan, enggak bakal. Nah. Iman Muhammad SAW enggak pakai baju, badannya sakit, masuk angin, masuk nyamuk, kalau Indonesia masuk nyamuk, masuk segala macam, ya, dan auratnya kelihatan. Ya, itu prioritas dalam membangun dalam Islam, manusianya yang dibangun, bukan bangunannya. Nah. Ya, maka tidak ada untuk masjid, hanya untuk fakir miskin. Fisabilillah yang dimaksud memang pendapat yang terkuat adalah untuk manusia itu para mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Nah. Ya. Akan tetapi bila memang sama sekali tidak ada muhsinin dan tidak ada masjid di tempat itu, ya, dan dana zakat besar, ada sampai umpamanya satu kampung itu umpamanya ada 10 miliar. Masyaallah. Mungkin ada orang kampung di situ yang sukses di kota atau di luar negeri, punya perusahaan banyak segala macam, dan dia kirim zakatnya 10 miliar, 20 miliar ke kampung. Nah. Ya. Lalu setelah diberikan kepada para mustahik masing-masing, ada umpamanya yang dapat 300 juta, 200 juta, 100 juta, semua dapat sesuai dengan kekurangan setahunnya. Lalu kepala kampung menghimbau, kita enggak punya masjid, bagaimana masing-masing kita yang alhamdulillah dapat zakat, kita sisihkan sebahagian untuk bangun masjid. Nah. Tapi kami tidak mewajibkan, kami enggak mau potong. Kata kepala kampung yang terima dana dari orang kaya, anak kampung yang sukses di luar tadi. Itu hak Anda, saya enggak akan potong.
saya bukan amil, kata kepala kampung. Tapi silahkan masing-masing sesuai dengan berapa yang ingin dia wakafkan, silahkan untuk kita bangun masjid. Alhamdulillah tanah ada umpamanya yang berwakaf. Karena biasanya kalau tanah di kampung kan murah, susah uang. Ya, dari itu dibangun itu nggak ada masalah. Tapi kalau langsung kepala kampung potong uang dari yang berzakat tadi, nah itu bagi dia perbuatannya haram. Karena itu bukan bagian dari masrifiz zakah. Baik. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya, insyaallah cukup jelas dan insyaallah berfaedah. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menikah dengan seorang duda yang memiliki anak 2, dan selama menikah dengan istri sebelumnya, suami tidak mempunyai harta. Selama menikah dengan saya, kami bisa memiliki harta, bisa membeli rumah, tanah, dan kendaraan. Dan dari pernikahan kami ada 1 anak. Selain suami yang bekerja, saya juga bekerja. Jika satu saat kami sudah tua atau sudah meninggal, bagaimana pembagian harta warisan? Atau secara khusus bagaimanakah manajemen harta suami dan istri dalam syariat Islam? Jazakallahu khair. Ya, sekarang mumpung duanya masih hidup, dijelaskan mana uang istri, mana uang suami, mana harta istri, mana harta suami. Masya Allah. Dari gaji suami, dari hasil suami berbisnis, rumah dia beli murni dari uang dia 100%, dan pakai nama istri, pinjam nama. Ini berarti rumah milik suami, cuman pinjam nama istri. Ya. Atau sebaliknya, ya, maka dijelaskan bahwa ini rumah suami, istri hanya pinjam nama saja. Kemudian ini mobil memang dibeli murni dari uang istri. Yang ini perhiasan 2 kilo emas yang dipakai istri itu dari uang suami, tapi suami sudah menghibahkan. Ya. Kan jelas kepemilikan masing-masing. Termasuk nafkah. Nafkah yang diberikan masuknya. Kalau nafkah udah diambil oleh istrinya. Jadi hak istri. Jadi hak istrinya. Kemudian mana yang dibeli bersama, mereka beli kebun umpamanya. Istri ikut andil sebesar umpamanya 30%. Suami 70%. Tapi pakai nama istri. Berarti istri mengatakan ini 70% hak suami, 30% hak istri. La qadarullah, suami wafat, ya, maka harta suami tadi yang sudah jelas tadi kepemilikannya diberikan kepada istrinya, anda istrinya pada waktu masih hidup, istri yang sekarang. Kemudian 2 anaknya dari istri sebelumnya, 2 tadi kan, ya, tambah anaknya 1 dengan istri kedua ini. Semuanya haknya sama sebagai anak. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau istrinya wafat? Kalau istrinya wafat, suami dapat harta dari istri sebanyak 1/4 jika anak dari istri tadi dengan suaminya yang duda ini masih hidup. Ya, suami dapat 1/4. Adapun anak bawaan suami itu kan anak tiri dari istri. Dia tidak dapat dari harta istrinya. Karena tidak ada hubungan mereka. Tidak ada hubungan nasab. Alhamdulillah cukup jelas semua yang bertanya. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi yang lainnya. Ya, dan berfaedah barakallahu fiik. Karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Seperti yang kita ingatkan tadi, bahwa keberadaan orang-orang yang baik di antara kaum musliminnya yang lain itu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla, di mana ada orang yang baik di sekitar kita ketika hidup kita terjepit, hidup kita sulit dan terdesak keuangan, ya, kita pasti mengadu kepada Allah. Ya. Tetapi bila ada manusia lain, kita hanya mencari wasilah semoga aduan kita kepada Allah dikabulkan Allah melalui si fulan tadi. Ya,
dan berarti si fulan yang memberikan kebaikan kepada manusia dengan meminjamkan uangnya, ya, adalah orang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk melepaskan kesusahan hidup manusia. Dan orang yang melepaskan kesusahan hidup orang manusia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Anda lepaskan kesusahan orang 100.000 tadi untuk biaya makan, untuk beli bensin yang habis, ya, untuk traktor, beli solar, traktor tangannya yang nggak jalan, ya, yang dia pinjam untuk menjalankan pertaniannya. Anda pinjamkan 200.000, ya, Allah akan hilangkan, angkatkan dari Anda kesusahan hidup Anda dunia akhirat. Ya. Maka selalulah menjadi orang yang melepaskan kesusahan hidup orang lain. Dengan demikian Anda orang yang pertama bahagia, melebihi kebahagiaan orang yang mendapatkan kebaikan dari Anda pinjaman yang tidak bertambah tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.